Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah, kayaknya ini pada semangat semua ya. Oh iya, kakak mau nanya, ini minggu keberapa ya adik-adik sekolah minggu? Wah, adik-adik sekolah minggu masih ingat ya, ini minggu tanggal 30 Mei, minggu 30 Mei di akhir bulan Mei ini. Oke, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah pembuka kita, yuk kita bangkit berdiri semua dulu. Kita bernyanyi dari Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, adik-adik masih pada semangat kan? Yuk kita nyanyi satu lagi, yaitu lagu Sungguhlah Hidupku Telah Ditebus. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi girang, sekarang kini tiba saatnya kita memulai ibadah kita. Kita kembali duduk, kita persiapkan hati dan pikiran kita persiapkan Kidung Jemaat kita dan Alkitab kita. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan Dia di kawangan yang besar, bagai bunga primasi yang hati kami pun mekar. Namun dosa dan derita kebimbangan balasnya, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu.
Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah bagi kita pada minggu ini, yaitu titah ke-7, beserta maksudnya. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Amin. Demikianlah hukum Taurat Allah. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Selanjutnya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyembah yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyembah yang terlelah. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan bagi kita minggu ini tertulis dalam Titus 3 ayat 5. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Ayat bulanan di bulan Mei, Titus 5 ayat 3. Pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, mari selanjutnya mari kita buka Kidung Jemaat kita dari nomor 184 ayat 1 dan 2. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, yakni firman-Nya yang tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Silakan buka Alkitabmu, Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, Amang mau bertanya, pernah enggak adik-adik merasakan diusir atau dilarang begitulah? Misalnya kalian datang ke satu tempat, tiba-tiba orang yang di tempat itu bilang, anak-anak pergi dari sini, jangan dekat-dekat. Dulu waktu Amang kecil di kampung, kalau ada acara mengantar mayat ke kuburan, itu Amang dan kawan-kawan Amang senang sekali ngikut ke kuburan. Rame itu anak-anak. Tapi nanti setelah sampai di kuburan, orang-orang dewasa sana langsung bilang, anak-anak pergi semua dari sini, pergi. Menjauh dari sini katanya. Pada waktu itu kalau diusir begitu perasaan kita itu tidak enak, tidak menyenangkan. Kita kadang kecewa atau bahkan sampai marah karena diusir. Amang gak tahu apakah adik-adik pernah merasakan hal yang sama. Tapi yang jelas kalau kita diusir
atau dilarang datang atau dilarang masuk, pasti kita ada perasaan tidak enak atau tidak menyenangkan. Akan tetapi adik-adik, enggak apa-apa. Pada hari ini Amang mau memperkenalkan seseorang yang bersedia menerimamu kapanpun, bagaimanapun keadaanmu, dia mau menerimamu. Bahkan dia akan marah kepada orang yang melarang-larangmu datang kepadanya. Ada yang tahu siapa dia? Iya, betul. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dia, Tuhan Yesus, disebutkan dalam Alkitab kita tadi. Pernah satu kali Yesus mengajar. Kemudian ada orang tua membawa anak-anak ke situ. Ketika mereka mau mendekat, murid-murid Yesus bangkit berdiri. Mereka bilang, nggak boleh anak-anak ke sini, bawa pulang. Mungkin murid-murid Yesus berkata, nanti ribut-ribut anak-anak ini. Pada saat itu Yesus melihat murid-murid melarang. Akhirnya Yesus bilang, jangan kalian larang anak-anak itu. Yesus marah kepada murid-muridnya. Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Akhirnya anak-anak itu dipersilakan datang. Yesus memangkunya, kemudian Yesus memberkati anak-anak itu. Adik-adik, itulah Yesus yang kita kenal, Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang menyayangi anak-anak. Bahkan Yesus berkata, seorang yang tidak seperti anak-anak tidak akan bisa masuk ke kerajaan Allah. Mengapa Yesus berkata demikian? Ketika Yesus menyebutkan setiap orang harus seperti anak-anak, anak-anak itu kan biasanya dia polos, jujur, baik, tulus. Hanya orang-orang yang jujur, baik, polos, tulus itulah yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah adik-adik, ketika Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Ini sebagai bukti nyata bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi seluruh anak-anak. Nah, adik-adik sekalian, kabar baik bagimu hari ini di minggu ini adalah yang pertama, Yesus mengasihi anak-anak. Bagaimanapun keadaanmu, besar, kecil, gemuk, kurus, rambutmu keriting atau lurus, kulitmu hitam atau putih, semuanya dicintai oleh Tuhan Yesus. Maka jangan pernah malu, jangan pernah takut-takut datang kepada Yesus, karena Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Kemudian kabar baik yang kedua adalah Yesus adalah sahabat anak-anak. Yesus membuat kamu sekalian sebagai sahabat-sahabatnya. Yesuslah sahabat kita. Kalau sebut seorang sahabat, tidak hanya ada waktu kita senang, tapi seorang sahabat baik ketika kita senang, ketika bahagia, atau ketika kita sedih, ketika kita menangis, dia tetap ada di samping kita. Itulah sahabat. Dan Yesus Kristus adalah sahabat sejati kita. Kenapa disebut Yesus sahabat sejati? Karena Yesus rela mati demi menyelamatkanmu. Yesus menyerahkan nyawanya, dia rela mati demi keselamatan kita semua. Kemudian kabar baik yang ketiga dan ini yang terakhir adalah Yesus memberkati anak-anak. Disebutkan tadi, Yesus meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak itu dan memberkati mereka. Itu artinya apa? Yesus akan selalu beserta denganmu, beserta dengan kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, apapun yang engkau kerjakan, Dia akan selalu menyertai kita. Karena Dia adalah Allah yang beserta dengan kita, dan Dia akan memberkati kita, menjaga, menjamin keselamatan kita. Sekali lagi adik-adik, terimalah kabar baik hari ini dari Tuhan Yesus. Disebutkan, Yesus sangat mengasihimu, semua kamu tanpa terkecuali, dan Yesus
telah menjadi sahabat bagimu, dia rela mati bagimu, dan terakhir Yesus senantiasa akan memberkatimu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas cinta kasih-Mu yang besar, yang menerima kami anak-anak-Mu di hadapan-Mu sebagaimana kami adanya. Tuhan, kami rindu Engkau beserta dengan kami dan menyertai kami dan memberkati kami dalam sepanjang kehidupan kami. Maka tolonglah kami menjadi anak-anak Tuhan yang percaya, yang setia, hanya mengikut Engkau dalam kehidupan kami. Kami berbahagia memiliki Tuhan seperti Engkau yang senantiasa ada bersama-sama kami di setiap keadaan. Tuhan, kami juga mengasihi Engkau sebagaimana Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu di minggu depan.